Baik, kita lanjutkan materi reading kita, teman-teman. Di chapter 16 dan 17 ini nanti kita akan belajar reading, lebih tepatnya teknik kedua untuk mengerjakan beberapa soal reading ya, teman-teman, yaitu scan dan skim. Jadi seperti yang kita tahu kemarin, di reading nanti teman-teman dikasih waktu 55 menit untuk menyelesaikan 50 pertanyaan. Nah, nanti tipsnya teman-teman baca dulu soalnya ya. Karena kalau baca teksnya dulu nanti bakal membuang banyak waktu dan teman-teman nanti pasti akan dibingungkan dengan informasi supporting ideas atau informasi tambahan seperti itu. Jadi, nanti teman-teman baca dulu, soalnya, baru teman-teman nanti akan tahu apa yang harus dilakukan dengan teks. Kemudian vocab-nya teman-teman nanti akan menjadi life saver-nya teman-teman di dalam mengerjakan reading ini, oke? Kemudian dari teman-teman membaca soalnya dulu, nanti teman-teman akan tahu apakah, apa yang harus dilakukan teman-teman dengan teksnya. Nah, apakah teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf saja atau topic sentences-nya ya? Nah, atau teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu karena ya informasi yang ditanyakan di soal itu menggerombol di satu titik di dalam, teks ya. Atau teman-teman harus menarik suatu kesimpulan berdasarkan, informasi atau premis yang ada di dalam, teks seperti itu. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang teknik pertama dalam mengerjakan beberapa soal reading ya, teman-teman, yaitu cukup teman-teman membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, teknik ini dipakai ketika pertanyaannya itu menanyakan garis besar mengenai teks. Nah, pertanyaan yang menanyakan garis besar mengenai teks itu apa aja? Nah, antara lain yang pertama ada main idea. Jadi pertanyaan yang menanyakan gagasan utama atau ide pokok. Kemudian idea organization atau pengembangan ide. Bagaimana si penulis mengembangkan ide di dalam teks tersebut. Oke. Kemudian yang terakhir itu pertanyaan mengenai tone, purpose, sama course, teman-teman. Atau tone itu adalah suasana hatinya si penulis ya. Kemudian purpose itu tujuannya penulis kira-kira menulis teks tersebut untuk apa. Kemudian course itu adalah mata kuliah atau bidang keilmuan apa yang membahas topik yang diangkat di dalam teks tersebut. Seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar, tentang, teknik kedua, yaitu scan dan skim, teman-teman. Nah, scan dan skim ini adalah membaca cepat, ya, atau menemukan informasi yang ditanyakan di dalam soal. Nanti dicari di dalam teks, teman-teman. Oke, karena, untuk scan dan skim ini kalau gini teman-teman, kalau yang dibaca kalimat pertama di setiap paragraf kemarin kan, itu kan pertanyaan yang menanyakan garis besar mengenai teks. Nah, kalau scan dan skim ini menanyakan informasi kecil atau specific information yang ada di dalam teks, seperti itu. Nah, untuk soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu atau membaca cepat sampai menemukan informasinya dulu, itu adalah locate information atau pertanyaan di mana teman-teman diminta untuk mencari, si penulis itu membahas tentang A atau kata kunci yang ditanyakan di soal itu di baris keberapa. Ya, nah nanti, jenis soal ini tuh bisa dikenali dari pilihan gandanya, teman-teman. Nah, pilihan gandanya itu biasanya ada pilihan misalkan yang alfa itu line pertama sampai line keberapa, atau lines 4 sampai lines 5 misalnya, atau cuma line 3 misalnya. Nah, itu kalau ada line seperti itu, otomatis itu menanyakan, di mana si penulis menanyakan atau menyebutkan suatu topik, seperti itu. Nah, nanti cara menjawabnya, maka teman-teman harus melakukan scan dan skim sampai menemukan kata yang ditanyakan atau yang intinya sama atau maknanya sama. Kalau teman-teman sudah nemu, teman-teman baca itu masuknya ke baris keberapa. Diingat-ingat ya teman-teman, baris berapa, bukan kalimat keberapa. Oke. Nah, contoh soalnya seperti ini. Seperti biasa kalau reading kita harus baca soalnya dulu ya. Kalau di situ soalnya berbunyi, di mana di dalam teks penulis itu membahas komposisi dari meteor atau kandungan dari meteor. Nah, kalau kita scan, kita baca dari awal ya. Meteor crater atau sebuah kawah besar kira-kira 40 mil timurnya Flagstaff, Arizona, secara umum diperkirakan oleh para ilmuwan telah terbentuk sebagai dampak dari tubrukan sebuah meteor yang berbobot 6.000 ton sekitar 50.000 tahun yang lalu. Nah, itu tadi belum ada, teman-teman. Informasi kandungan dari meteor. Kita baca lagi kalimat berikutnya. Meteor yang terbuat dari nikel dan besi, nah berarti di sini letaknya. Terus kita hitung dia masuknya ke line keberapa. 1, 2, 3, 4. Berarti letaknya di line 4 dan line 5. Titiknya di line 6, teman-teman.
Oke, tapi, informasinya berada di line 4 gitu ya intinya. Nah, berarti jawabannya adalah yang Bravo, seperti itu. Nah, dari contoh mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita coba ke latihan soal buat teman-teman? Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Masih easy ya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita coba ke latihan soal. Nah, di sini ada 2 soal, berarti teman-teman punya waktu 2 menit, saya timer pakai HP ya teman-teman. Silahkan 2 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, your 2 minutes over. Silakan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu ya, teman-teman. Kemudian kita bahas bersama. Silakan. Baik, ada jawaban Alpha Charlie, dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab Alpha Charlie. Mari kita cek ya. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah, di mana di dalam teks penulis itu menyebutkan nama dari eh, betina atau gajah betina yang paling tua di dalam kelompok gajah atau kelompok-kelompok gajah. Nah, kita cek teman-teman. Di situ tadi disebutkan ada ini ya, teman-teman. Oldest and most experienced female itu. Jadi betina yang paling berpengalaman atau yang paling tua, maksudnya yang paling berpetua yang paling berpengalaman dan yang tertua. Nah, namanya itu adalah a matriarch. Nah, berarti letaknya di sini yaitu di line kedua. Berarti jawabannya adalah yang alpha. Sorry, yang alpha untuk nomor 1 ya. Kemudian nomor 2, di manakah di dalam teks penulis itu menyatakan kenapa seekor gajah betina itu mungkin meninggalkan kelompoknya. Nah, gajah betina meninggalkan kelompoknya itu disebutkan di sebentar teman-teman. Nah, ini ya di sini teman-teman. Nah, itu jadi disebutkan ketika seekor gajah betina mencapai umur reproduktif biasanya sekitar 10 hingga 12 tahun, dia akan meninggalkan kelompoknya sementara untuk kawin dengan gajah pejantan gitu ya, dari grup yang lain atau yang berbeda. Nah, berarti alasannya di sini itu letaknya di line 5 dan line 6. Berarti jawabannya nomor 2 adalah Charlie. Ya, that's right teman-teman. Jawabannya Alpha Charlie. Nice, kita lanjut ke soal berikutnya lagi. Dicoba dulu ya. Silahkan teman-teman. Di sini ada 1 soal, artinya teman-teman punya 1 menit. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, teman-teman, 1 menit sudah habis. Silahkan yang sudah nemu jawaban boleh dulu dikirim di chat ya. Sedapatnya teman-teman dulu, kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban Bravo, Charlie, Delta. Mari kita cek, teman-teman. Di situ ada Alpha juga, berarti sudah lengkap ya. Di situ nomor 3 pertanyaannya adalah, di mana di dalam teks penulis itu menyebutkan komposer-komposer yang berpengaruh atau yang penting dalam penciptaan opera atau pembuatan opera. Oke, kita cek. Di situ komposer yang penting itu pertama kali disebutkan di line kedua ini ya, dari paragraf kedua. Kita baca, teman-teman. Jadi komposer-komposer seperti Claudio Monteverdi dan Jean Baptiste Lully itu penting dalam mendirikan pondasi-pondasi dari opera selama masa ini. Nah, berarti letaknya di situ, teman-teman. Ya, itu letaknya di line ke-5 dan line ke-6. Berarti jawabannya adalah Bravo ya untuk nomor 3 ini. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Oke, ternyata sudah habis untuk jenis soal yang locate information. Nah, sekarang kita ke jenis soal kedua yang cara mengerjakannya juga harus pakai scan dan skim, teman-teman. Yaitu soal pronoun reference. Pronoun reference itu artinya adalah rujukan kata ganti. Ya, jadi kata ganti itu ada eh, kembalinya ke siapa. Kalau teman-teman masih ingat dulu ketika kita belajar structure, fungsinya pronoun atau kata ganti itu mengganti benda yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, makanya kalau teman-teman nanti ada menemukan pertanyaan yang menanyakan, jadi kata ganti she misalnya ya, dia perempuan misalnya, di line ke B misalnya, atau di line ke-5 misalnya ya, merujuk kepada, nah seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman ngambil yang online, itu nanti di teks sudah ditebelin teman-teman, jadi nggak perlu mencari lagi ya, udah langsung ketemu letaknya di mana. Itu udah ditandai nanti kalau di yang online, seperti itu. Nah, nanti cara mengerjakannya, teman-teman baca mulai dari kalimat sebelum kata itu disebutkan, kemudian kalimat yang mengandung kata itu, ya teman-teman. Kemudian nanti teman-teman akan tahu kata ganti itu yang ditanyakan itu menggantikan kata benda siapa. Contoh teman-teman, soalnya seperti ini ya. Di situ soalnya berbunyi, kata ganti they di line kelima merujuk kepada they di line kelima. Nah, ini yang ditebelin ini ya. Nah, berarti kita baca dari kalimat sebelumnya, subjek predikat sebelumnya. Berarti kalimat sebelumnya ya. Di situ kalimat sebelumnya berbunyi, supaya bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak serangga-serangga dalam dedaunan mereka atau bungkus mereka. Nah, mereka memiliki cairan-cairan pencernaan untuk mendapatkan nitrogen yang dibutuhkan dari serangga-serangga tersebut atau serangga-serangga tadi. Nah, berarti they di sini atau mereka di sini ini adalah yang menjebak serangga-serangga tadi, teman-teman. Nah, yang menjebak serangga-serangga tadi itu adalah tanaman-tanaman ini tadi ya. Berarti jawaban untuk soal ini adalah yang Bravo. These plants. Seperti itu. Nah, kita coba ke latihan soal ya, teman-teman. Di sini ada satu soal, berarti teman-teman punya waktu 1 menit ya, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis, teman-teman. Dan ada jawaban Bravo. Kemudian ada pertanyaan juga, apakah pronounnya selalu berada sebelum kalimat sebelumnya atau kalau misal ada koma satu atau kalau ada satu koma di sebelumnya koma itu ada subjek predikat gitu ya maksudnya teman-teman. Apakah ada di sebelumnya itu? Nah, intinya subjek predikat sebelumnya, Mas. Di mana ada kata benda sebelumnya dan itu nanti nyambung dengan konteks gitu ya yang diceritakan.
Nah, kalau misalkan sebelumnya kata yang disebutkan itu nggak ada subjek predikat, contohnya di soal ini ya, maka dicari lagi subjek predikat sebelumnya lagi. Seperti itu. Jadi nggak harus dalam kalimat sebelumnya ya teman-teman. Maksudnya di dalam satu kalimat nggak apa-apa, asalkan sebelumnya ada subjek predikat seperti itu. Jadi misalkan dipisah dengan koma misalnya itu nggak apa-apa juga. Nah tapi kita lihat di pilihan jawaban aja semuanya menjawab bravo. Kita cek teman-teman. Di situ nomor 4 pertanyaannya, kata it merujuk kepada, nah nanti kalau soal online seperti ini teman-teman, itu ditandai nanti di bacaannya ya. Nah berarti kita baca dari subjek predikat sebelumnya. Nah ini kan sebelum koma kan nggak ada subjek predikat sebelumnya teman-teman. Berarti baca lagi sebelumnya lagi. Oke. Nah itu sebelumnya lagi berbunyi, uh, this climatic phenomenon atau fenomena iklim ini telah menyebarkan implications itu artinya apa ya teman-teman? Dampak negatif gitu atau apa ya? Ya bisa diartikan dampak negatif. Jadi menyebarkan dampak negatif bagi berbagai macam sektor, seperti misalnya pertanian, perikanan, dan bahkan kesehatan publik. Di wilayah-wilayah seperti Amerika Selatan, dia bisa membawa hujan lebat dan banjir yang mengakibatkan pada atau yang berakibat pada kerusakan crop itu tanaman pangan ya, teman-teman. Kemudian kerusakan infrastruktur dan eh, pindahnya orang-orang kayak gitu atau ya berpindahnya orang-orang atau masyarakat seperti itu, suatu komunitas seperti itu. Nah, intinya yang dapat membawa hujan lebat dan banjir tadi itu adalah yang tadi yang meneruskan kalimat sebelumnya tadi, yaitu this climatic phenomenon. Berarti jawabannya bravo, correct teman-teman. Jawabannya bravo ya. Nah, seperti itu, Miss. Jadi kalau misalkan sebelumnya it itu koma kan, itu ada subjek predikat, berarti cukup kita baca di satu kalimat itu aja, di sebelumnya koma itu aja. Nah, tapi karena di sini sebelumnya koma kan nggak ada subjek predikat, berarti kita baca kalimat sebelumnya sampai kita menemukan subjek predikat di sebelumnya yang paling dekat, bisa dibilang seperti itu. Oke, dapat ya? Kita lanjut, Miss, ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi. Di sini ada satu soal, berarti teman-teman punya 1 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. Baik, ada jawaban alfa, 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 dan semuanya menjawab alfa ya. Kita cek bersama, teman-teman. Di situ nomor 5 pertanyaannya kata it merujuk kepada, nah it yang ini ya. Berarti kita baca subjek predikat sebelumnya, adanya di kalimat sebelumnya, maka kita baca kalimat sebelumnya. Nah, kalimat sebelumnya berbunyi, perayaannya atau perayaannya itu biasanya itu berlangsung sampai atau selama beberapa minggu yang menampilkan budaya Jerman, tradisi Jerman, dan tentu saja bir-bir Jerman. Dia itu berawal dengan atau dimulai dengan sebuah upacara besar yang memfiturkan atau yang apa ya, featuring itu yang menampilkan gitu ya, yang menampilkan the tapping of the first cake by a notable figure. Itu apa ya, diartikan tapping itu em, apa bahasa Indonesia yang enak teman-teman? Eh, intinya it di sini kembalinya ke itu tadi ya, it's celebration itu ya. Jadi kembalinya ke perayaannya itu dimulai atau bermula dengan upacara pembukaan besar. Nah, berarti it kembalinya ke it's celebration. Jawaban nomor 5 berarti yang alpha. Good job, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Oke, ternyata sudah habis ya untuk jenis soal yang
Apa tadi, pronoun reference atau teman-teman disuruh mencari kata ganti itu menggantikan kata benda apa, seperti itu. Nah, sekarang jenis soal ketiga yang cara mengerjakannya teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu adalah stated detail. Nah, ini namanya aja teman-teman disuruh mencari detail ya. Memang untuk scan dan skim itu dikhususkan sebenarnya ya untuk pertanyaan yang menanyakan detail atau informasi kecil yang ada di dalam teks. Seperti itu. Nah, jadi, cara mengerjakannya kalau teman-teman menemukan ada pertanyaan mengenai entah misalkan kenapa, atau misalnya bagaimana, atau apa yang, itu macam-macam untuk jenis pertanyaan ini ya teman-teman, mengenai satu topik di dalam, soal. Nah, itu nanti cara mengerjakannya teman-teman cari dulu di soal kata kunci yang ditanyakan apa. Kalau sudah temu di soal kata kunci yang ditanyakan apa, maka teman-teman lakukan scan dan skim sampai menemukan kata kunci tersebut. Kemudian teman-teman baca kalimat yang mengandung kata kunci tersebut ya, dipahami. Kemudian teman-teman cek dengan pilihan A, B, C, D. Yang mana yang sama, yang artinya sama atau yang maknanya sama, intinya sama, seperti itu. Nah, contoh soalnya seperti ini ya. Di situ soalnya berbunyi, teks menyatakan kalau Jamestown, nah kata kunci teman-teman di soal adalah Jamestown. Artinya kita cari di teks kata Jamestown. Nah, kalau kita scan dan skim, Jamestown itu disebutkan di line keempat. Dia masuk ke dalam kalimat pertama, teman-teman. Nah, berarti kita baca kalimat pertama. Nah, di situ kalimat pertama berbunyi, Williamsburg merupakan sebuah kota bersejarah di Virginia yang dibangun oleh penjajah Inggris di tahun 1633. 26 tahun setelah, penjajahan Inggris pertama di Amerika itu dibangun di Jamestown. Nah, pertanyaannya Jamestown tadi apa? Jamestown itu adalah tempat di mana penjajahan Inggris permanen pertama kali di Amerika dibangun. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang Charlie ya, di situ ada garis bawahnya juga teman-teman. Jadi Jamestown merupakan, penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika. Nah, kalau yang Alfa didirikan di tahun 1633. Nah, itu bukan Jamestown, tapi Williamsburg tadi yang didirikan di 1633 ya, teman-teman. Sedangkan yang ditanyakan di sini adalah Jamestown, berarti Alfa bukan. Kalau yang Bravo didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg. Nah, kebalik ini. Seolah-olah kalau kita pilih yang Bravo itu Williamsburg dulu, baru Jamestown. Sedangkan dari informasi teks tadi, justru Williamsburg lah yang dibangun 26 tahun setelah Jamestown dibuat. Seperti itu. Kalau yang Delta, awal mulanya dinamai Middle Plantation. Nah, tadi nggak ada ya teman-teman di kalimat pertama itu, berarti nggak usah dipilih seperti itu. Nah, jadi untuk jenis soal ini teman-teman bisa juga menggunakan cara eliminasi supaya lebih yakin dengan jawabannya. Seperti itu. Nah, kita coba ke latihan ya teman-teman. Silahkan. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Oke, teman-teman, 1 menit sudah habis. Silahkan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban delta, delta, dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab delta. Mari kita cek bersama ya, teman-teman. Di situ nomor 6 pertanyaannya adalah di dalam dalam mendekatnya ya artinya di sini, dalam mendekatnya sebuah penyusup yang mungkin ada gitu ya. The terns atau jenis burung ini ya, terns itu jenis burung ini teman-teman, akan berupaya untuk atau berusaha untuk, nah kata kunci teman-teman adalah mendekatinya penyusup. Yang mana itu kalau kita scan dan skim munculnya di tengah-tengah ini teman-teman. Jadi itu kalau dibaca,
ketika seekor penyusup mendekati tempat bersarang mereka, para terns dewasa atau burung terns dewasa itu dengan cepat membentuk sebuah mob itu kerusuhan gitu ya, teman-teman, kerusuhan massa gitu ya. Jadi sebuah kerusuhan massa yang marah, yang besar. Jadi kerusuhan massa besar yang marah gitu ya. Kemudian dive bombing. Dive bombing itu apa ya bahasa Indonesianya itu kayak meluncur gitu, bareng-bareng meluncur kayak ngebom dari atas bareng gitu, teman-teman. Dan ada juga yang swooping. Swooping itu yang berayun-ayun lewat eh, depan matanya, depan kepalanya, dekat kepalanya gitu untuk mengganggu gitu. Nah, berarti itu adalah ini often making physical contact. Jadi biasanya juga sampai membuat kontak fisik atau serangan fisik. Jadi burung-burung ini dia bersama-sama ya karena adult terns banyak, teman-teman. Dia bareng-bareng membentuk kerumunan bisa dibilang itu ya, kerumunan, kemudian kerumunan yang marah gitu ya, massa yang marah, dan dive bombing tadi. Jadi dia meluncur ke arah penyusupnya tadi. Nah, kadang ada yang cuma lewat doang kayak mengganggu itu. Swooping itu kayak berayun di depan kepalanya gitu atau dekat kepalanya gitu untuk mengganggu, dan bahkan ada juga yang sampai mengenai seperti itu. Nah, kita cek yang alpha, fly away to safer areas. Jadi terbang menjauh menuju area-area yang lebih aman. Bukan ya, teman-teman? Kalau yang Bravo mendekati sarangnya dengan perlahan, dengan pelan-pelan. Bukan ya, karena jelas-jelas tadi dia swiftly form kemudian dive bombing, dia menyerang. Seperti itu, bukan pelan-pelan ya. Kalau yang Charlie mengumpulkan batu-batu sebagai senjata. Nggak ada ya, teman-teman tadi. Nah, kalau yang Delta mengkoordinasi serangan kolektif itu apa ya? Serangan bareng gitu, teman. Serangan bersama. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Delta. Jadi dia membuat serangan tim, kerjasama, seperti itu. Oke, nice. Lanjut lagi ke number 7. Waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Charlie, Charlie, Bravo. Oke, antara Charlie atau Bravo. Mari kita cek, teman-teman. Di situ nomor 7 pertanyaannya adalah, menurut teks atau berdasarkan teks, The Great Depression adalah, jadi ini nama peristiwa ya, teman-teman, The Great Depression ini nama, karena hurufnya besar-besar itu. Nah, di situ disebutkan di kalimat pertama, berarti kita baca kalimat pertama. Jadi, The Great Depression atau sebuah downturn itu apa ya, jatuhnya, kejatuhan atau economic downturn, berarti krisis ekonomi gitu ya, teman-teman. Jadi sebuah krisis ekonomi yang parah di tahun 1930-an berawal dengan gitu ya. Sorry, berawal di Amerika Serikat dengan jatuhnya pasar saham di bulan Oktober 1929. Nah, intinya adalah The Great Depression itu adalah krisis ekonomi yang parah di tahun 1930-an. Itu tadi kita cek ya. Yang alfa sebuah dampak dari pengangguran, kemiskinan, dan masalah-masalah industri. Bukan ya, teman-teman. Kalau yang Bravo sebuah jatuhnya pasar saham di bulan Oktober 1929. Bukan ya, teman-teman. Itu adalah pemicunya, bukan yang dinamakan The Great Depression-nya, tapi pemicunya adalah jatuhnya pasar saham tadi. Tapi bukan itu yang dinamakan The Great Depression ya. Kalau yang Charlie sebuah krisis ekonomi di tahun 1930-an yang memiliki dampak global. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ya ke nomor berikutnya.
Oke, ternyata sudah habis untuk yang stated detail. Nah, sekarang kita ke jenis soal keempat yang cara mengerjakannya juga harus pakai scan dan skim. Namanya adalah unstated detail. Nah, unstated detail ini adalah jenis soal reading yang mana kita disuruh mencari di pilihan A, B, C, D yang salah, teman-teman. Atau yang nggak ada di dalam teks mengenai kata kunci yang ditanyakan atau topik yang ditanyakan. Ya. Nah, nanti cara menjawabnya sebenarnya mirip. Teman-teman baca dulu soal, cari kata kunci yang ditanyakan tentang apa. Nah, bedanya dengan stated detail tadi sebelumnya tadi ya, jenis unstated detail ini teman-teman baca informasi apapun mengenai kata kunci yang ditanyakan. Ya, jadi bukan cuma satu kalimat. Intinya di dalam paragraf itu kalau masih membahas tentang apa namanya kata kunci yang ditanyakan, teman-teman baca semuanya. Kadang sampai satu paragraf, teman-teman. Seperti itu. Nanti kemudian teman-teman cek pilihan A, B, C, D, dieliminasi. Memang untuk jenis soal ini harus menggunakan cara eliminasi, teman-teman. Jadi di pilihan A, B, C, D yang mana yang salah atau yang nggak ada di dalam teks. Seperti itu. Nah, contoh soalnya seperti ini ya. Di situ nomor satu pertanyaannya berbunyi, semua di antara berikut ini benar tentang plasma darah kecuali bahwa. Nah, jadi kata kunci teman-teman adalah plasma darah, tapi ada kata kecuali bahwa berarti yang salah mengenai plasma darah ya. Nah, intinya kata kuncinya plasma darah. Nah, itu kalau kita cek itu dibahas di kalimat pertama. Lebih tepatnya itu di satu paragraf, teman-teman. Di paragraf pertama. Jadi kita pahami ya paragraf pertama. Di situ berbunyi plasma darah merupakan sejenis cairan yang hampir tidak berwarna dan bening. Kemudian plasma darah itu mengandung darah yang dari darah tersebut sel-sel darah putih dan sel darah merah telah dipindahkan atau diambil. Plasma darah itu sering dipakai dalam transfusi karena seorang pasien umumnya memerlukan porsi plasma yang lebih, porsi plasma darah yang lebih daripada komponen-komponen darah yang lain. Seperti itu. Nah, itu tadi tentang plasma darah. Kita cek ABCD ya. Yang alpha, it is a deeply colored liquid. Plasma darah merupakan sejenis cairan yang warnanya pekat atau yang berwarna pekat. Nah, ketemu langsung ya, teman-teman. Yang salah mengenai plasma darah adalah yang alpha. Karena tadi dijelaskan kalau plasma darah itu warnanya bukan pekat, tapi bening dan bahkan hampir tidak memiliki warna. Seperti itu. Jadi yang nomor satu ini yang salah mengenai plasma darah adalah yang alpha. Kalau yang Bravo, Charlie, Delta itu semuanya benar, teman-teman. Yang Bravo berbunyi, sel-sel darah itu telah dikeluarkan atau diambil dari plasma darahnya. Tadi ada ya, sel darah merah dan sel darah putihnya itu telah dipindahkan atau diambil. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, para pasien itu biasanya ditransfusi dengan plasma darah. Tadi juga ada ya di kalimat kedua, kalimat ketiga. Kemudian yang Delta, eh, biasanya plasma darah itu dibutuhkan atau penting gitu ya bagi pasien dibandingkan bagian-bagian darah yang lain. Tadi juga ada di kalimat terakhir paragraf 1. Seperti itu. Jadi yang nggak ada atau yang salah mengenai plasma darah adalah yang alfa. Kemudian nomor 2, yang manakah di antara berikut ini yang tidak disebutkan tentang darah utuh? Nah, kata kunci teman-teman berubah menjadi darah utuh. Yang mana itu dibahas di paragraf kedua. Nah, kalau kita baca paragraf 2, plasma itu berbeda dalam beberapa hal penting dari darah utuh. Pertama, plasma bisa dicampur kepada atau untuk gitu ya, semua donor dan tidak harus dari golongan darah tertentu. Sedangkan darah utuh itu demikian. Maksudnya darah utuh itu hanya bisa dari golongan darah tertentu ya kalau mau didonorkan, teman-teman. Kemudian sebagai tambahan, plasma itu bisa dikeringkan dan disimpan. Sedangkan darah utuh tidak bisa dikeringkan dan disimpan. Seperti itu. Nah, kita cek ABCD ya, yang salah tentang atau yang nggak ada tentang darah utuh. Yang alpha, it is different from plasma. Dia berbeda dari plasma. Tadi ada ya, teman-teman. Diterangkan tadi kalau dia berbeda dari plasma di kalimat pertama paragraf 2. Berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo, it cannot be dry. Darah utuh itu nggak bisa dikeringkan. Tadi ada di kalimat terakhir, teman-teman. Kemudian yang Charlie, tidak mungkin untuk menjaganya dalam penyimpanan untuk waktu yang lama. Tadi juga ada di kalimat terakhir juga, teman-teman. Ada kata store, disimpan. Nah, berarti jawabannya pasti yang delta. Di situ berbunyi, it is a clear colorless liquid. Dia merupakan sejenis cairan yang hampir tidak berwarna dan bening.
Nah, jadi yang salah atau yang tidak disebutkan mengenai darah utuh adalah yang delta ya. Karena kalau yang warnanya bening dan tidak memiliki warna tadi bukan darah utuh, teman-teman, tapi plasma darah di paragraf 1 tadi. Nah, di sini yang ditanyakan adalah yang salah atau yang tidak disebutkan tentang darah utuh seperti itu. Nah, kita coba ke latihan soal ya. Di sini ada 2 soal, teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 2 menit sudah habis, teman-teman. Boleh jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban Bravo Delta, dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab Bravo Delta ya. Baik, kita cek bersama di situ nomor 3 pertanyaannya. Yang manakah di antara berikut ini yang tidak benar mengenai Nelly Bly? Nah, kata kunci teman-teman adalah Nelly Bly, yang mana itu disebutkan atau dibahas di paragraf 1. Paragraf 1 berbunyi, Elizabeth Cochrane Seaman merupakan seorang jurnalis Amerika di awal abad ini yang menulis untuk surat kabar New York World di bawah nama pena Nelly Bly. Jadi nama Nelly Bly itu adalah nama samaran dari Elizabeth Cochrane Seaman. Dia tulis di apa ya? Kayak misalkan Ariel di lagunya Peter Pan itu teman, namanya asli kan siapa? Nazril Irham atau Ilham itu ya. Panggilannya Ariel lah, kayak gitu. Jadi ini Elizabeth Cochrane Seaman dengan nama samaran Nelly Bly ditulis di karya-karyanya atau artikel dia di surat kabar New York World. Nah, dia dapat nama itu diambil dari lagunya Stephen Foster yang berjudul Nelly Bly. Kemudian dia mencapai ketenaran atas pendekatan dan khususnya atas cara dia mendapatkan cerita-cerita yang penuh petualangan dan berani. Nah, itu tadi cerita tentang Nelly Bly. Kita cek ABCD. Yang alfa, nama asli Nelly Bly adalah Elizabeth Cochrane Seaman. Tadi ada ya, teman-teman? Berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, Nelly Bly itu sakit jiwa. Nah, ketemu yang salah mengenai Nelly Bly adalah Bravo. Karena tadi tidak disebutkan kalau Nelly Bly itu mengidap sakit jiwa. Ya, kalau yang Charlie nama Nelly Bly datang dari sebuah lagu, lebih tepatnya lagunya Stephen Foster tadi ya, teman-teman. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta nama Nelly Bly itu dipakai di artikel-artikel yang si menulis tadi juga ada. Jadi dia di surat kabarnya itu menuliskan hasil apa ya, penulisnya gitu dengan sebutan Nelly Bly. Bukan nama aslinya dia seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 4. Yang manakah di antara berikut ini yang tidak disebutkan sebagai sesuatu yang Nelly Bly lakukan untuk mendapatkan cerita yang bagus? Nah, ini baru ganti ganti pertanyaan ya. Ini adalah bagaimana Nelly Bly mendapatkan ceritanya. Itu dibahas di paragraf kedua. Di situ dibacakan atau diceritakan kalau Nelly Bly itu merasa kalau cara terbaik mendapatkan cerita yang sebenarnya itu dari dalam dibandingkan sebagai seorang observers dari luar yang bisa saja diberikan versi
kenyataan yang sudah dipercantik atau dibumbu-bumbui gitu. Jadi bukan lagi yang sebenarnya, teman-teman. Nah, di satu kesempatan dia itu pura-pura menjadi penjahat atau pencuri sehingga dia ditangkap dan menyaksikan sendiri bagaimana tahanan wanita itu diperlakukan. Di kesempatan yang lain, dia itu memalsukan penyakit jiwa atau pura-pura punya penyakit jiwa gitu ya, untuk dimasukkan atau dibawa ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai perawatan atau perlakuan gitu ya terhadap pasien-pasien pengidap penyakit jiwa. Nah, berarti jawabannya yang alfa di situ dia pura-pura menjadi penjahat tadi ada, berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo dia ditangkap oleh polisi tadi juga ada ya. Bravo bukan. Kalau yang Charlie dia pura-pura sakit, lebih tepatnya sakit jiwa tadi juga ada. Kalau yang Delta dia bekerja sebagai dokter di sebuah rumah sakit jiwa. Nah, ketemu teman-teman. Yang salah atau yang tidak ada di dalam teks mengenai Niblai adalah yang Delta. Oke, nice. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Oke, ternyata sudah habis. Nah, sekarang jenis soal terakhir, teman-teman. Yang cara mengerjakannya adalah scan dan skim atau membaca cepat ya. Nah, jenis soal terakhir ini adalah vocabulary. Nah, vocabulary itu ada jenis soal yang menanyakan arti dari kosakata. Jadi definisi dari kosakata. Oke. Nah, nanti cara mengerjakannya kalau teman-teman menemukan pertanyaan mengenai kosakata, teman-teman baca kalimat sebelum kata itu disebutkan, kemudian kalimat yang mengandung kata tersebut, dan kalimat setelah kata itu disebutkan. Jadi ada 3 nanti yang dibaca ya. Kalimat sebelum, kalimat yang mengandung kata itu, sama kalimat setelahnya. Kenapa? Karena biasanya teman-teman eh, apa namanya kata yang ditanyakan itu atau vocab yang ditanyakan itu adalah penjabaran dari kalimat sebelumnya. Jadi penjabaran lebih lanjut dari kalimat sebelumnya. Makanya kadang kata kuncinya itu di kalimat sebelumnya. Nah, tapi kadang juga kata yang ditanyakan itu dijabarkan di kalimat setelahnya. Nah, makanya teman-teman baca kalimat sebelum, kalimat yang mengandung kata tersebut, dan kalimat setelah kata tersebut disebutkan. Nah, tapi ada tapinya ya, teman-teman. Cara ini tidak selalu harus dipakai. Jadi scan dan skim ini nggak harus dipakai ketika teman-teman menemukan soal vocabulary. Semisal teman-teman sudah tahu arti vocab yang ditanyakan, itu artinya apa? Kemudian kalau dicek di pilihan A, B, C, D, yang artinya sama itu cuma satu. Cuma satu pilihan dan teman-teman tahu cuma itu. Ya udah, jawab yang itu, teman-teman. Oke, jadi makanya saya beritahu di awal kalau vocabnya teman-teman nanti banyak, mengerjakan soal TOEFL itu gampang sekali. Entah itu structure, listening atau reading itu sangat membantu. Nah, kalau di reading itu bisa sangat membantu di soal vocabulary ini, teman-teman. Oke, tapi kalau nanti teman-teman misalnya dapat pertanyaan vocab yang teman-teman nggak tahu artinya, maka gunakan cara scan dan skim ini ya. Kita baca kalimat sebelumnya, kalimat yang mengandung kata tersebut, dan kalimat setelahnya nanti kita akan bisa menemukan konteksnya atau arti dari kata tersebut melalui konteks seperti itu. Nah, contoh soalnya di sini ada 2 soal, teman-teman. Contoh pertama berbunyi, berdasarkan line pertama dari teks, apa sih teddy bear itu? Nah, teddy bear itu muncul di kalimat pertama. Kalimat sebelumnya nggak ada, teman-teman. Berarti kita baca kalimat pertama dan kalimat setelahnya, ya. Di situ kalimatnya berbunyi, teddy bear merupakan sebuah mainan anak-anak, yaitu sebuah mainan berbentuk binatang yang diisi dengan benda-benda lembut, yang dimaksudkan untuk dipeluk. Nah, teddy bear itu meskipun demikian, merupakan sebuah mainan dengan sejarah yang menarik di baliknya. Nah, intinya dia mainan ya, teman-teman. Nah, kita cek ABCD yang artinya mainan. Yang alpha, ferocious animal itu adalah binatang buas. Nggak mungkin ya anak kita kasih mainan binatang buas. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, Presiden Amerika Serikat, sama aja. Nggak sopan ya masa anak kita disuruh mainan eh, presiden kan nggak sopan teman. Kalau yang cari ya famous hunter, pemburu yang terkenal. Nah, yang ada anak kita yang dibuat mainan sama pemburunya ya. Karena anak kita masih kecil, kemudian udah bawa senjata misalnya gitu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat untuk nomor 1 adalah yang delta ya. A plaything artinya mainan. Seperti itu. Kemudian soal kedua, lihatlah kata pastimes di paragraf kedua. Kata ini bisa diganti dengan. Nah, kalau di soal-soal soal reading yang prediksi ya, teman-teman, kadang banyak sekali soal-soal jebakan seperti ini. Contohnya kata past times. Misalkan teman-teman benar-benar nggak tahu artinya atau nggak yakin, mending menggunakan cara ini.
Oke, karena past tense ini banyak sekali yang terjebak, teman-teman. Karena banyak yang menganggap past tense itu artinya adalah ada kata past-nya berarti masa lampau. Padahal bukan, teman-teman. Nah, past tense itu disebutkan di paragraf 2, lebih tepatnya di kalimat kedua. Nah, kalau kita baca berarti dari kalimat pertama ya. Kalimatnya berbunyi, Theodore Roosevelt atau Teddy, sebagaimana dia biasanya dipanggil, merupakan Presiden Amerika Serikat dari tahun 1901 hingga 1909. Beliau merupakan seorang pria yang tidak biasa aktif, maksudnya sangat aktif ya, dengan berbagai macam pastimes. Yang salah satunya adalah berburu. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa, kejadian-kejadian masa lalu. Bukan ya, masa berburu itu kejadian. Kan dia adalah sesuatu yang dilakukan dengan sengaja, teman-teman, berburu itu. Kalau kejadian itu sesuatu yang nggak sengaja ya. Berarti alfa bukan. Kalau yang bravo, previous jobs, pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Bukan ya, karena jelas-jelas tadi dia, atau kalimat ini, konteksnya kalimat ini, itu membahas ketika dia menjadi presiden. Masa maju mundur kan nggak enak. Ya, jadi ini masih ngomongin ketika dia masih menjadi presiden paragraf ini. Ya, berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie hunting trips itu artinya perjalanan-perjalanan berburu. Nah, nggak masuk akal ya, teman-teman. Karena berburu itu cuma salah satu dari pastimes-nya dia. Kalau misalkan pastimes itu artinya perjalanan berburu, harusnya semuanya berburu. Bukan cuma salah satunya aja. Oke, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Leisure activities itu artinya adalah aktivitas di waktu senggang atau waktu luang. Seperti itu. Dan memang kalau teman-teman cek di kamus, ya, past tense itu kata benda, itu adalah something that you do because you think it is enjoyable or interesting. Sesuatu yang kalian lakukan karena kalian merasa itu menyenangkan atau menarik. Atau nama lainnya adalah hobi, teman-teman. Nah, itu sinonimnya. Jadi, kalau teman-teman misalkan masih masih latihan reading, ya, menemukan soal vocab ini, buka kamus nggak apa-apa, teman-teman, untuk meyakinkan. Tapi tolong ditulis ya, karena kalau nggak ditulis nanti kayak saya, banyak vocab yang hilang. Sayang, teman-teman. Seperti itu. Nah, kembali lagi ya, berarti nomor 2 jawabannya adalah yang delta. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke latihan. Di sini ada 2 soal, teman-teman coba dulu ya, jangan takut salah. 2 menit dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 2 menit sudah habis, teman-teman. Boleh silakan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban alfa alfa, delta bravo, oke, delta bravo atau alfa alfa. Mari kita, ada juga alfa bravo sama delta alfa. Oke, kita cek ya. Di situ nomor 1 pertanyaannya. Di line ketiga, kata widow berarti widow di line ketiga. Nah, ini ya, teman-teman. Kita baca dari subjek predikat sebelumnya.
Nah, itu kalimatnya berbunyi, Black Widow merupakan, laba-laba yang paling berbahaya yang hidup di Amerika Serikat. Dia itu paling sering ditemukan di, bagian selatan dari Amerika Serikat. Tapi dia juga bisa ditemukan di sepanjang, Amerika Serikat atau di seluruh Amerika Serikat gitu ya. Nah, Black Widow mendapatkan namanya karena si betina diketahui akan membunuh si pejantan setelah kawin dan hasilnya menjadi widow. Nah, jadi kalau ada betina, kalau di manusia ya, kalau manusia itu ada wanita misalnya atau seorang istri kemudian ditinggal meninggal suaminya, nah itu namanya adalah janda, teman-teman. Nah, di sini konteksnya adalah sama, di dunia perlaba-labaan itu si betinanya itu membunuh si pejantannya setelah kawin. Sama kayak, belalang sembah, teman-teman, atau praying mantis ya. Dia memakan kepala pejantannya karena pejantannya itu agak lebih kecil gitu. Dan selalu seperti itu kayak apa, perilaku binatang yang sudah alamiah atau naluriah seperti itu. Nah jadi, widow itu artinya di sini adalah betina yang ditinggal mati pejantannya. Sebenarnya bukan ditinggal mati tapi dibunuh ya, seperti itu. Intinya dia nggak punya lagi pejantan, teman-teman. Nah, kalau kita cek ABCD yang berbunyi seperti itu adalah yang delta ya. A female whose mate has died. Seekor betina yang pejantannya telah mati. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Di situ nomor 3 pertanyaannya, kata ample di line ketujuh itu kalimat terakhir paragraf 2 ya, teman-teman. Nah, itu menyatakan kalau laba-laba itu, nah, ample di line ketiga, kita baca dari kalimat sebelumnya berbunyi, Black Widow itu agak berbeda penampilannya. Dia memiliki tubuh berbentuk globe, globe itu bulat ya, yang berkilau. Kemudian, ukuran dan bentuknya itu mirip kayak, biji kacang dan ada tanda di balik perutnya dengan, titik kuning atau titik merah. Si betina itu kira-kira lebih ample daripada si pejantan. Nah, kira-kira 4 kali lebih besar secara rata-rata. Nah, itu dijelaskan di setelahnya ya, teman-teman. Berarti more ample itu artinya larger, lebih besar. Nah, kalau ample-nya ada, berarti artinya large. Berarti nomor 3 jawabannya adalah yang bravo. Ya, teman-teman, lebih besar. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke ternyata sudah habis, teman-teman. Nah, itu tadi adalah jenis soal-soal apa aja yang cara mengerjakannya teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu atau mencari informasi yang dipertanyakan. Oke? Nah, intinya gini, bedanya dengan yang kemarin kita pelajari, kalau teman-teman membaca kalimat pertama di setiap paragraf, itu untuk soal-soal yang menanyakan garis besar mengenai teks. Jadi nggak ada kata kunci di soal. Nah, tapi kalau misalkan, untuk scan dan skim ini dipakai untuk menjawab ketika, soalnya itu menggunakan kata kunci atau menanyakan informasi tertentu dari yang ada di dalam teks. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita tutup, silakan kalau ada pertanyaan. No question? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, so let's dismiss the class, guys. Thank you so much for today. I'll see you again tomorrow. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good night, guys. See you.